Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 11.5, pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi tentang fungsi eksponensial. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanania Khairat. Bersama anggota kelompok saya yaitu Alino Fatari Anwar, Muhammad Azarian Azam, Muhammad Ridwan, dan juga Nadifa Karima. Baik, pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal penting mengenai fungsi eksponensial. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang tujuan mempelajari fungsi eksponensial, definisi atau juga pengertian dari fungsi eksponensial, rumus umum, sifat-sifat, serta contoh-contoh soal beserta penyelesaiannya. Kami berharap setelah presentasi ini, teman-teman dapat memahami konsep fungsi eksponensial dengan lebih jelas dan dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tujuan mempelajari fungsi eksponensial. Tujuan mempelajari fungsi eksponensial yang pertama memahami pengertian fungsi eksponen dan bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan a pangkat x. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat eksponen dan menggunakannya dalam perhitungan. Yang ketiga, menggambar dan menganalisis grafik fungsi eksponen, baik yang naik maupun turun. Dan yang keempat, menentukan domain dan range fungsi eksponen dan menyelesaikan persamaan eksponen dengan tepat. Selanjutnya, di sini ada definisi. Jadi, fungsi eksponensial adalah fungsi matematika dalam bentuk fx sama dengan ax, di mana x adalah variabel dan a adalah konstanta yang disebut basis fungsi dan harus lebih besar dari 0. Fungsi eksponensial didefinisikan oleh rumus fx sama dengan ax, di mana variabel masukan x muncul sebagai eksponen. Kurva eksponensial bergantung pada fungsi eksponensial dan bergantung juga. Lalu selanjutnya ada bentuk umum. Nah, bentuk umum fungsi eksponensial dengan bilangan pokok atau basis A adalah Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X dengan 0 kurang dari A dan A kurang dari 1 atau A lebih dari 1. Jika digambarkan dengan grafik fungsi, kurva akan monoton naik jika A lebih dari 1 dan kurva akan monoton turun jika A kurang dari 1 dan lebih dari 0. Bisa dilihat dengan contoh grafik di bawah berikut dengan K merupakan konstanta. Oke, kita akan lanjut ke sifat-sifat dari eksponen. Nah, untuk sifat yang pertama, apabila kita menemukan bentuk seperti ini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu kita akan tambahkan saja pangkatnya. Tapi ini hanya berlaku untuk bilangan yang sama, seperti A dan A atau 2 sama 2 gitu. Sama juga di sifat nomor 3, ini bilangannya dibagi, maka pangkatnya akan dikurang. Jadi A pangkat M min N. Kemudian bentuk sifat yang ketiga, ini bentuknya A pangkat M dipangkatkan dengan N. Nah, ini akan dikalikan saja pangkatnya. Jadi A pangkat M kali N. Untuk sifat yang keempat, di sini bilangannya dikali, bilangannya berbeda. Cuman bilangannya berbeda berarti bilangannya dikali. Namun pangkatnya tetap ya di sini. Jadi AB pangkat N dan beberapa sifat lainnya. Coba kita coba contoh di sini. Di sini ada 3 kuadrat dikali dengan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3 pangkat 5. Jadi ditambah saja. Nah, untuk yang B itu sama, itu karena dibagi jadi pangkatnya dikurang, jadi 4 min 2 sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, untuk yang C ini hanya pangkatnya yang dikali berarti, jadi 3 kali 2 jadi 6, jadi 7 pangkat 6. Dan yang D ini pangkatnya dikeluarkan saja ini, jadi 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal 1, yaitu menentukan grafik fx sama dengan 2 pangkat x, dengan x merupakan bilangan real. Nah, sebelum kita menentukan grafik fungsi, kita perlu menentukan beberapa titik koordinat x, y, dengan memilih nilai x yang mewakili bilangan real. Sebagai contoh, kita ambil nilai x dari rentang min 3 sampai 3. Lalu, kita masukkan x ke dalam setiap rumus y sama dengan 2 pangkat x. Contohnya, jika x sama dengan min 3, maka y-nya adalah 2 pangkat min 3, atau 1/8. Nah, setelah semua fungsi y dihitung,
didapatkan titik-titik X dan Y, yaitu min 3,1/8, lalu min 2,1/4, lalu min 1,5, lalu 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Langkah berikutnya, kita masukkan titik-titik tersebut kepada diagram Cartesius. Lalu tarik garis melengkung agar membentuk suatu grafik diagram. Berdasarkan grafik tersebut, kurva ini berada sepenuhnya di atas sumbu X dan memiliki asimtot datar Y sama dengan 0. Kurva ini juga memotong sumbu Y pada titik 0,1. Kurva ini merepresentasikan pertumbuhan eksponensial di mana nilai Y berlipat ganda setiap kenaikan 1 unit X. Diketahui fx sama dengan 3 pangkat x, maka fx plus 1 dikurang fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Dikurang 3 pangkat x atau bisa diuraikan menjadi 3 pangkat x kali 3 pangkat 1 dikurang 3 pangkat x. Ini bisa difaktorkan menjadi 3 pangkat x kali 3 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat x kali 2. 3 pangkat x sama dengan fx, jadi fx kali 2 sama dengan 2fx. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian persamaan dari akar 9 pangkat x kuadrat plus 3x sama dengan 3 pangkat x kuadrat 3 pangkat x plus 3 adalah. Nah, kita pakai penyelesaiannya. Kita di sini karena ini di ruas kiri adalah bentuk akar, maka kita harus menghilangkan akarnya ini. Cara menghilangkannya adalah dengan mempangkatkan. Berarti ruas kiri dipangkatkan, juga ruas kanan. Nah, akar kalau dipangkatkan berarti akarnya akan hilang. Maka di sini sisa 9 pangkat x kuadrat plus 3x. Nah, di ruas sebelah kanan, di sini pangkatnya dikalikan dengan 2, maka jadi 3 kali 2x plus 6. Oke, selanjutnya 9 ini kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan 3. Berarti jadi 3 pangkat 2 dikali pangkatnya itu x kuadrat plus 3x. Jadinya pangkatnya ini akan dikuadratin. Jadi 3 pangkat 2x kuadrat plus 6x. Nah, sama dengan 3 pangkat 2x plus 6. Lanjut, 3-nya boleh kita coret dua-duanya. Kemudian kita sisain pangkatnya. Pangkatnya berarti 2x pangkat 2 plus 6x. Nah, sama dengan 2x plus 6. Nah, pangkat yang sebelah kanan boleh kita ubah semua digabungkan saja ke kiri, jadi 2x kuadrat plus 6x min 2x sama dengan 0. Berarti jadi 2x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaan 2x kuadrat plus 4x min 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Untuk kita menyelesaikan persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan rumus ABC atau pemfaktoran. Nah, biar lebih gampang kita pakai pemfaktoran saja. Oke, dari persamaan ini kita tahu A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan min 6. Nah, untuk cari pemfaktoran berarti kita harus cari bilangan yang kalau dikali hasilnya sama dengan A kali C atau min 12, dan kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B atau 4. Nah, di sini kita udah dapat bilangan min 2 sama 6. Bilangan ini kemudian kita masukkan. Jadi 2x kuadrat min 2x plus 6 plus 6x min 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita akan faktorkan dua suku pertama dan dua suku kedua. Di sini suku pertamanya kita dapat 2x x min 1 sama 6 x min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapat juga 2x plus 6 sama x min 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita tuh tahu bahwa antara 2x plus 6 atau x min 1 sama dengan 0, karena salah satunya pasti hasilnya 0, karena angka berapapun yang dikali 0 hasilnya pasti 0. Berarti kita asumsikan saja 2x plus 6 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Jadi kita di sini dapat 2x plus 6 sama dengan 0 sama dengan 2x sama dengan min 6. Nah, berarti kalau x saja berarti min 3. Lalu satunya lagi x min 1 sama dengan 0, berarti pindah 2 saja, x sama dengan 1. Berarti hasilnya yang min 3 sama 1 yang C. Selanjutnya contoh soal nomor 4.
Diketahui suatu persamaan yaitu 2 pangkat 2n ditambah 3 dikali 6 pangkat n min 2, kemudian dibagi 12 pangkat n min 2 sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah nilai dari min 2n. Langkah pertama, kita adalah mengubah angka 12 menjadi bentuk perkalian yang memiliki faktor yang sama dengan pembilangnya. Karena 12 sama dengan 2 dikali 6, maka 12 pangkat n min 2 dapat ditulis menjadi 2 kali 6 pangkat n min 2. Setelah itu, bentuk tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan, sehingga penyebutnya berubah menjadi 2 kali 6 yang dipangkatkan n min 2. Kemudian, pangkat pada perkalian di penyebut dipisahkan menggunakan sifat perpangkatan, sehingga 2 kali 6 pangkat n min 2 menjadi 2 pangkat n min 2 dikali 6 pangkat n min 2. Dengan demikian, persamaan tersebut berubah menjadi 2 pangkat 2n tambah 3 dikali 6 pangkat n min 2 dibagi 2 pangkat n min 2 dikali 6 pangkat n min 2 sama dengan 4. Karena di bagian atas dan juga di bawah sama-sama memiliki 6 pangkat n min 2, maka kedua bagian tersebut dapat dicoret karena saling membagi habis. Setelah dicoret, yang tersisa adalah 2 pangkat 2n tambah 3 dibagi 2 pangkat n min 2 sama dengan 4. Selanjutnya, kita menggunakan sifat perpangkatan, yaitu jika bilangan dengan basis yang sama dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Jadi, 2 pangkat 2n ditambah 3 dibagi 2 pangkat n min 2 menjadi 2 pangkat 2n tambah 3 dikurangi n min 2. Setelah disederhanakan, 2n tambah 3 dikurangi n, lalu ditambah 2 menghasilkan n tambah 5. Maka persamaan tersebut berubah menjadi 2 pangkat n tambah 5 sama dengan 4. Langkah berikutnya adalah kita mengubah angka 4 ke dalam bentuk pangkat 2, karena 4 sama dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2, sehingga persamaan tersebut menjadi 2 pangkat n tambah 5 sama dengan 2 pangkat 2. Karena basisnya sama, yaitu 2, maka pangkatnya juga harus sama. Jadi n ditambah 5 sama dengan 2. Dari sini kita memperoleh n sama dengan 2 dikurangi 5, sehingga n sama dengan min 3. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari min 2n, maka min 2 dikali min 3 sama dengan 6. Jadi, nilai dari min 2n adalah 6. Selanjutnya, ini ada contoh soal kelima. Di sini soalnya adalah grafik fungsi fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x min 8 melalui titik 2,20 dan ditanya nilai min 3k adalah. Lalu kita jawab, diketahui fx sama dengan k kali 2 pangkat 5x min 8. Nah, di sini karena grafik fungsi melalui titik 2,20 yang artinya x-nya adalah 2 dan y-nya adalah 20, kita peroleh dari rumus tersebut berarti fx sama dengan y. Berarti kita tulis 20 sama dengan k dikali 2 pangkat 5 kali 2 min 8. Lalu 20 sama dengan k dikali 2 pangkat 2 dikarenakan 5 kali 2 10 dikurang 8 jadi 2. Lalu k kita pindah ruas, k menjadi k sama dengan 20 per 4, 2 pangkat 2 menjadi 4 sama dengan 5. Dengan demikian kita hitung nilai dari min 3k sama dengan min 3 dikali hasilnya yaitu 5 sama dengan min 15, yaitu jawabannya A. Setelah kita mempelajari tentang eksponensial, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan soal perpangkatan, kita harus memahami sifat-sifat eksponen, seperti sifat perkalian, pembagian, dan juga pengurangan pangkat dengan basis yang sama. Dengan memahami konsep tersebut, kita dapat menyederhanakan bentuk soal menjadi lebih mudah hingga menemukan jawabannya dengan tepat dan juga sistematis. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.